videoin. Udah mulai. Udah. Dari tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di timer belum? Oh, udah. Izin Dr. Hikmah dan teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan case yang saya dapat. Di sini saya mendapatkan case 5. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk membahas overview case terlebih dahulu. Sebelum nantinya kita akan menelaah dari kasus tersebut. Baik, di sini dengan judul Basil dan Bari, di mana kepala dari Basil itu terbentur dan dia akan dia mengeluarkan darah, serta dia mendapatkan informasi terkait apa saja yang melindungi dari kepala kita sehingga kepala kita itu dapat mencegah dari adanya benturan ataupun ancaman-ancaman dari eksternal. Didapatkan di sini pelindungnya itu ada meninges dan juga CSF. Selanjutnya untuk internalnya sendiri, ketika tubuh kita, bagaimana otak kita atau kepala kita itu mencegah ancaman-ancaman dari internal seperti virus atau bakteri yang masuk ke dalam otak kita, itu terdapat blood-brain barrier atau sawar darah otak. Nah, bagaimana caranya darah itu yang berisi dari nutrisi dan juga oksigen dapat diangkut ke otak kita, itu ternyata ada sebuah siklus dari arteri sendiri yang namanya adalah Circulus arterius Willisi. Nah, demikian untuk secara singkatnya terkait overview case-nya, dan selanjutnya akan saya analisis terlebih dahulu, di mana yang pertama adalah proses di mana kepala terbentur dan menimbulkan darah. Perlu diketahui bahwa dari kepala kita itu terproteksi dari berbagai macam jaringan. Untuk otak kita sendiri itu tempatnya ada di neurokranium kita, di mana neurokranium itu dia terbagi menjadi dua, ada kavaria dan juga basis kranii, di mana basis kranii ini nanti dibagi menjadi dua, ada eksternal dan juga internal, di mana otak kita sendiri itu dia akan berada di bagian kavaria atau tempurung otak kita yang terbagi menjadi beberapa tulang penyusunnya. Ada os frontalis, ada os parientalis, os occipitalis, dan juga os temporalis. Di mana setelah neurokranium itu dia itu dilindungi, dia terdapat pelindung yaitu adalah scalp. Di mana sebelum neurokranium itu terdapat pelindung yang namanya scalp yang merupakan singkatan dari skin, connective tissue, aponeurosis, lus areolar tissue, dan juga perikranium. Di mana untuk di kasus ini si kepala terbentur dan berdarah itu karena si benturan itu menembus bagian dari scalp kita, yaitu adalah connective tissue. Di mana connective tissue ini jaringannya ada terdapat ujung-ujung saraf, ada pembuluh darah, dan juga ada fibrosa. Dan untuk di connective tissue ini namanya adalah jaringan ikat. Jadi dia tuh yang mengikat dari antara kulit kita dan juga jaringan-jaringan di bawahnya. Selanjutnya ada aponeurosis, di mana aponeurosis ini cara histologinya dia itu merupakan terusan dari muskulus atau otot-otot yang ada di kepala kita. Itu ada di musculus occipitofrontalis. Selanjutnya ada juga lus areolar tissue, di mana lus areolar tissue ini dia mengandung ada fibrogen atau singkatan dari fibrosa dan juga kolagen, serta ada juga jaringan granular. Selanjutnya ada perikranium, di mana perikranium itu kalau teman-teman pernah lihat tulang ayam itu kan ada kayak kulit-kulit atau lapisan-lapisan tipis di tulang ayamnya itu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan perikranium di otak kita, di mana perikranium itu berisi jaringan dari kambium dan juga fibrosa. Selanjutnya setelah scalp terus ada neurokranium kita, di mana untuk otak sendiri itu kavaria, dan juga ada meninges, di mana meninges ini merupakan pelindung dari otak kita yang nantinya ada bagian dari meninges yang berikatan langsung dengan si otak kita dari gyrus dan sulcus otak kita. Di mana meninges sendiri itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada durameter, ada arachnoid meter, dan juga ada pia meter. Nah, dari namanya sendiri, di mana ujungnya itu adalah meter, meter itu sebenarnya adalah mother, di mana mother ini adalah ibu, di mana ibu itu kan
bertugas untuk melindungi kita ya. Jadi durameter, arachnoid meter dan juga pia meter juga memiliki fungsi utama untuk melindungi otak kita. Di mana durameter ini merupakan lapisan paling eksternal dan dia itu adalah lapisan terkuat dari meninges kita. Selanjutnya ada arachnoid meter, di mana arachnoid meter itu dia itu berbentuk seperti jaring-jaring dan juga bergranular dan juga memiliki fili-fili yang nantinya akan memiliki manfaat untuk peredaran cerebrospinal fluid kita. Dan juga ada pia meter, di mana pia meter ini lapisan yang paling dalam dan juga membatasi langsung antara sulcus otak kita dan juga meninges itu, di mana pia meter ini dia itu adalah lapisan yang paling tipis juga. Nah, jadi terjawab ya kenapa tadi kepalanya terbentur dan berdarah, karena dia itu telah mengenai bagian dari scalp kita, yaitu tepatnya di connective tissue yang berisi darah-darah gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pelindung dari eksternal. Yang kedua adalah cerebrospinal fluid, di mana cerebrospinal fluid ini memiliki fungsi utama untuk menjaga otak kita dari trauma-trauma. Jadi cerebrospinal fluid ini dia itu densitasnya itu hampir sama dengan otak kita. Jadi otak kita itu nanti akan mengapung di dalam cerebrospinal fluid ini. Jadi contohnya itu kayak bakso dan juga kuahnya, tapi dia itu cerebrospinal fluid ini tadi kan densitasnya hampir sama ya. Jadi maka dari itu dia yang akan membatasi otak kita dari guncangan-guncangan yang nantinya akan menyebabkan trauma, sehingga otak kita itu tidak ada cedera apapun. Nah, selanjutnya cairan utamanya dari si cerebrospinal fluid ini itu adalah si cerebrospinal fluid sendiri dan juga interstium otak. Nah, untuk siklusnya sendiri, jadi perlu diketahui bahwa cerebrospinal fluid ini dia diproduksi oleh plexus choroideus, di mana plexus choroideus ini memiliki 4 ventricle. Yang pertama ada ventricle lateral, dextra et sinistra, ada ventricle tertius dan juga ventricle coarctus, di mana setiap ventricle ini dia itu juga dapat menghasilkan CSF sendiri. Jadi misalnya untuk siklusnya kalau dimulai dari ventricle lateral, jadi ventricle lateral akan memproduksi CSF lalu dialirkan menuju ventricle tertius dengan melewati foramen Monro, dan nantinya dari ventricle tertius ini dia itu akan menuju ventricle coarctus dengan melalui aqueductus cerebri atau Sylvii. Selanjutnya dia akan keluar melalui foramen. Selanjutnya dia akan mengalir ke spasium subarachnoid dan nantinya akan digranulasi serta diserap oleh fili-fili yang ada di arachnoid dan pada sinus dural, yang nantinya si cabang-cabang dari sinus dural ini akan kembali bermuara ke vena jugularis kita. Nah, baik untuk eksternal sendiri pelindungnya itu sudah dijelaskan tentang meninges dan juga CSF. Selanjutnya adalah pelindung internal dari otak kita, di mana itu terdapat di dalam otak kita terdapat blood-brain barrier atau sawar darah otak yang memiliki fungsi utama untuk melindungi otak kita itu dari zat-zat internal yang berbahaya seperti bakteri dan juga zat kimia yang berbahaya untuk berjalannya otak kita. Karena kan di otak kita itu banyak merupakan sistem utama dari saraf kita. Selanjutnya fungsi lainnya itu adalah blood-brain barrier ini juga nantinya akan mengantarkan nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh otak kita tanpa melukai otak kita. Nah, cara kerjanya itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu dari gambaran struktur dari si blood-brain barrier ini, di mana blood-brain barrier ini kalau kita analogikan itu seperti selimut yang melapisi pembuluh darah kita supaya nanti nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh otak dapat masuk tanpa melukai si otak sendiri. Nah, blood-brain barrier ini terdiri dari pertama ada lumen, selanjutnya dia itu yang melapisi pertama ada sel endotel yang merupakan lemak, yang selanjutnya akan dibalut lagi dengan membran basal, dan selanjutnya dia akan dibalut lagi dengan perisit, dan yang nantinya ujung-ujungnya itu atau bagian paling luar dari si blood-brain barrier ini merupakan astrosit. Yang nanti astrosit ini akan mentransfer si nutrisi-nutrisi dari pembuluh darah kita untuk menuju ke otak kita. Selanjutnya ada juga dari sel endotel ini sebenarnya kalau di luar otak itu dia itu
dia tuh meregang, jadi kayak nggak menyatu, tapi nantinya kalau di otak sendiri atau di blood brain barrier ini dia akan ditempel atau direkatkan oleh tight junction. Baik, itu untuk strukturnya. Ya nantinya dia itu akan memiliki cara kerjanya sendiri bagaimana untuk metransfer nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh otak kita. Di mana nanti endotel ini dengan adanya bantuan dia akan direkatkan oleh tight junction akan mencegah bahaya dari yang akan masuk ke dalam otak kita. Nah, untuk cara kerjanya dari si blood brain barrier ini itu ada 3. Yang pertama, itu ada difusi secara pasif, ada transport secara aktif, dan juga ada transitosit. Di mana difusi secara pasif sendiri itu yang tidak memerlukan energi. Di mana difusi pasif ini itu untuk molekul-molekul kecil dan juga hidrofilik atau larut dalam lemak. Perlu diketahui bahwa si endotel ini kan adalah lemak ya. Jadi maka dari itu harus molekul-molekul yang larut juga dalam lemak, seperti contohnya oksigen, karbon dioksida, etanol, dan juga anestesi, di mana difusi ini akan berjalan secara langsung dan membentuk tanpa bantuan dari ATP. Selanjutnya ada transfer secara aktif, di mana ini membutuhkan ATP karena si molekul-molekul ini atau molekul kecil ini dia itu melarutnya dalam air, maka dari itu dia perlu bantuan dari ATP atau energi. Maka dari itu si transfer aktif ini dia memerlukan energi. Contohnya tuh seperti glukosa jenis GLUT1 dan juga asam amino serta ion-ion. Nah, selanjutnya ada juga transitosit, di mana transitosit ini adalah cara kerja si endotel dari blood brain barrier ini untuk molekul-molekul yang besar, seperti contohnya insulin dan juga protein plasma. Ya nantinya si endotel ini dengan molekul yang besar ini dia itu akan memakan si molekul ini sehingga dia itu molekul-molekul ini akan terbentuklah si vesikel, yang nanti vesikel ini akan membawa nutrisi-nutrisi yang molekulnya besar ini ke dalam otak kita. Nah, begitulah cara kerja dari si blood brain barrier ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih si nutrisi dan oksigen ini diangkut oleh darah kita yang ditanyakan oleh si Basil dan juga Bari ini. Jadi di dalam darah kita itu terdapat arteri yang sangat unik bentuknya, yaitu disebut juga dengan circulus arteriosus Willisi, di mana circulus arteriosus Willisi ini nanti akan berfungsi untuk mengantarkan nutrisi-nutrisi dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh otak kita. Nah, asalnya itu dari mana? Asalnya itu dari arcus aorta kita yang ada di dalam jantung yang nantinya akan keluar dari vertical kiri kita. Yang nantinya si aorta ini akan bercabang menjadi 3 cabang, yaitu truncus brachiocephalic, selanjutnya ada arteri carotis communis sinistra dan juga arteri subclavian sinistra. Di mana nanti si truncus brachiocephalic ini dia akan bercabang lagi menjadi arteri carotis communis dextra dan juga arteri subclavian dextra. Di mana nanti arteri subclavian dextra et sinistra dan juga arteri carotis communis dextra et sinistra dia itu akan nantinya akan menjadikan sebuah circulus arterius Willisi, di mana nanti untuk circulus arterius Willisi ini dia itu ada bagian anteriornya dan juga posteriornya, di mana untuk posteriornya sendiri itu berasal dari si arteri subclavian sinistra dan juga dextra yang nantinya dia akan menjadi arteri vertebralis dextra et sinistra, yang nantinya si vertebralis ini akan menjadi 2 cabang, ada arteri spinalis anterior dan juga arteri cerebri inferior, anterior dan juga posterior. Selanjutnya nanti cabang-cabang dari sini dia itu akan menjadi satu cabang yang besar, yaitu adalah arteri basilaris. Di mana arteri basilaris itu dia itu ada arteri-arteri kecil lainnya atau cabang-cabang lainnya, yaitu yang dinamakan arteri pontis. Di mana nanti dari arteri pontis ini, dari arteri basilaris dia itu akan bercabang menjadi 2, ada arteri cerebri posterior, dextra dan juga sinistra. Yang nantinya akan juga bertemu dengan bagian dari anterior dari si circulus Willisi ini, di mana untuk anterior sendiri itu berasal dari arteri carotis interna kita, yang dimana arteri carotis interna ini nanti dia akan bercabang menjadi 2, ada arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media, di mana nantinya si arteri cerebri media akan bertemu dengan arteri cerebri posterior dengan sambungannya yaitu adalah arteri communicans posterior. Sedangkan untuk arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media akan bertemu dengan arteri communicans
anterior. Baik, jadi untuk dapat terjawab juga bagaimana caranya nutrisi dan juga oksigen itu masuk ke dalam otak kita, ternyata dibawa oleh sebuah siklus dari arteri kita yang dinamakan dengan siklus arteriosfilisi yang tadi sudah saya jelaskan skema dari darahnya sendiri. Baik, selanjutnya adalah histologi tambahan dari proteksi dan juga proteksi sel-sel syaraf kita, yaitu ada sel oligodendrosit, ada sel Schwann dan juga plexus choroid, yang dimana plexus choroid ini tadi berhubungan dengan cerebrospinal fluid, dan untuk sel oligodendrosit dan juga sel Schwann merupakan pelindung dari nanti dia akan memproduksi mielinnya. Mielin ini akan melindungi akson-akson untuk sistem saraf pusat kita dan juga sistem saraf tepi kita, di mana sel oligodendrosit sendiri dia itu akan melindungi, dia akan memproduksi mielin untuk sistem saraf pusat kita, dan untuk sel Schwann ini dia akan memproduksi mielin untuk sistem saraf tepi kita. Mungkin sekian untuk presentasi saya terkait proteksi dan nutrisi untuk sistem saraf pusat. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Dr. Hikmah atas kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Oh, masih toleransi. Jadi toleransi itu 10 menit dari waktu yang sedikit. 10%, 10 menit pingsan. 10%. 10% dari 15 menit. Jadi 1,5 menit. 1,5 sampai 10. Makanya suka kan didiemin kan, makanya kalau lebih kadang didiemin kan. Ini matiin nggak? Atau kayak nggak? Di sini tante apakah ada tambahan atau masukan? Udah bagus. Mudah-mudahan lancar. Amin. Yang tambahan itu boleh tolong dijelasin nggak? Apa yang mana? Yang tambahan, Oh, yang tambahan yang ini. bukan yang atas. Oh, yang ini. Sebenarnya ini tambahannya itu jadi ini tambahan dari yang cara kerja dari difusi pasif, transport aktif, dan juga transitosif. Jadi karena nggak cukup, jadi cara kerjanya itu ada di sini. Makanya aku tandain sama kapital gitu. Nah, ini sebenarnya tambahan, tapi ini lupa jadinya bukan caps lock gitu. Jadi ini masih jadi ini cara kerjanya gini. Terima kasih. Maaf nggak cukup. Apa sih pengennya? Teman-teman ada kayak mau ditanya atau mau didiskusikan? Kalau tidak apa-apa. Udah. Bagus. Kali itu Maureen ada yang mau ditanya? Tiara ada yang mau ditanya? Maksud dari teman-teman kayaknya udah belum ada yang mau ditanyakan, mungkin udah Kita ambil ya. Bye.